Kisah Rasul pasal 9. Saul bertobat. Ayat 1, dan Saul yang masih menghembuskan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan, pergi kepada imam besar. Dan meminta surat-surat daripadanya untuk sinagoga-sinagoga di Damsyik, supaya apabila ia menemukan seseorang dari jalan ini, baik laki-laki maupun perempuan, ia boleh membawanya terbelenggu ke Yerusalem. Dan sementara ia berjalan, ia tiba dekat kota Damsyik, tiba-tiba ada sebuah cahaya dari langit bersinar mengelilingi dia. Maka rebahlah ia ke tanah, dan mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapakah engkau menganiaya daku? Dan ia berkata, siapakah engkau, Tuhan? Dan Tuhan berkata, Akulah Yesus yang engkau aniaya. Sulit bagimu menendang bola berduri. Dan dengan gemetar serta terkejut ia berkata, Tuhan, apakah yang kau kehendaki saya perbuat? Lalu Tuhan menjawabnya, Bangunlah, dan pergilah ke dalam kota, maka akan dikatakan kepadamu kelak apa yang harus kau lakukan. Dan orang-orang yang berjalan bersamanya itu berdiri tanpa dapat berkata-kata, mereka mendengar suatu suara, tetapi tidak melihat seorang pun. Maka Saul pun bangkitlah dari tanah, dan membuka matanya, ia tidak dapat melihat seorang pun, sehingga mereka harus menuntun tangannya dan membawanya masuk ke Damsyik. Dan 3 hari lamanya, ia tidak dapat melihat juga tidak makan atau minum. Maka adalah seorang murid di Damsyik yang bernama Ananias, dan Tuhan berkata kepadanya di dalam suatu penglihatan, Ananias. Dan ia menjawab, Saya Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, Bangunlah dan pergilah ke jalan yang dinamakan Jalan Lurus, dan tanyakanlah di rumah Yudas, seorang yang bernama Saul dari Tarsus, karena ia sedang berdoa. Dan ia telah melihat di dalam suatu penglihatan, seorang bernama Ananias masuk, dan meletakkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Dan Ananias menjawab, Tuhan, saya telah mendengar tentang orang ini dari banyak orang, betapa banyak hal-hal jahat yang telah dilakukannya kepada orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan di sini ia mempunyai wewenang dari imam-imam kepala, untuk mengikat semua yang menyebut nama-Mu. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, Pergilah, sebab ia adalah sebuah bejana pilihan bagiku, untuk menanggung namaku di hadapan orang-orang kafir dan raja-raja, serta putra-putra Israel. Sebab aku akan menunjukkan kepadanya, bahwa ia harus menderita banyak perkara karena namaku. Lalu pergilah Ananias dan masuk ke rumah itu, sambil meletakkan tangannya ke atasnya. Katanya, Saudara Saul, Tuhan Yesus, yang menampakkan diri kepadamu di jalan ketika engkau datang, telah mengutus saya, supaya engkau dapat melihat dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, jatuhlah dari matanya seperti sisik-sisik, lalu ia langsung melihat kembali, dan bangun dan dibaptiskan. Kesaksian Saul yang mula-mula di Damsyik. Ayat 19, dan setelah ia makan, maka kuatlah ia. Kemudian Saul tinggal bersama murid-murid yang lain di Damsyik beberapa hari lamanya. Dan seketika itu juga, ia memberitakan Kristus di sinagoga-sinagoga, bahwa dialah Putra Allah. Tetapi semua orang yang mendengarnya heran, dan berkata, Bukankah inilah dia yang telah membinasakan mereka yang menyebut nama ini di Yerusalem, dan datang ke sini untuk maksud itu, supaya ia dapat membawa mereka terikat ke hadapan imam-imam kepala. Tetapi Saul makin kuat dan membingungkan orang-orang Yahudi yang diam di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Kristus. Saul lari ke Yerusalem, disambut Barnabas. Ayat 23, dan sesudah berlangsung beberapa hari, orang-orang Yahudi bersepakat untuk membunuhnya. Tetapi rencana mereka itu ketahuan kepada Saul. Mereka menjaga pintu gerbang siang dan malam untuk membunuhnya. Tetapi murid-murid membawanya pada malam hari, dan menurunkannya dari tembok kota di dalam sebuah keranjang. Dan ketika Saul telah tiba di Yerusalem, ia mencoba untuk bergabung dengan murid-murid itu, tetapi mereka semua takut akan dia, dan tidak percaya bahwa ia adalah seorang murid. Tetapi Barnabas menerimanya dan membawanya kepada rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka,
bagaimana ia telah melihat Tuhan di perjalanan, dan ia telah berbicara kepadanya, dan bagaimana Saul telah berbicara dengan berani di Damsyik di dalam nama Yesus. Maka Saul pun bersama-sama dengan mereka, keluar masuk di Yerusalem. Dan dengan berani ia berbicara di dalam nama Tuhan Yesus, serta berbantah-bantah dengan orang-orang Yahudi keturunan Yunani, tetapi mereka berusaha untuk membunuhnya. Ketika saudara-saudara itu tahu hal itu, mereka membawanya turun ke Kaisarea, dan mengirimnya ke Tarsus. Kemudian gereja-gereja di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria itu pun sejahteralah dan dikuatkan, dan berjalan di dalam takut akan Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus, mereka berlipat ganda. Petrus menyembuhkan Eneas. Ayat 32, maka terjadilah, ketika Petrus berjalan keliling di seluruh negeri, ia turun juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Dan di situ ia mendapatkan seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di atas tilamnya karena lumpuh. Maka Petrus berkata kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskan tilammu. Seketika itu juga bangunlah ia. Dan semua yang tinggal di Lida dan Saron, melihatnya dan bertobat kepada Tuhan. Petrus membangkitkan Dorkas di Yope. Ayat 36, adalah seorang murid di Yope bernama Tabita, yang diterjemahkan menjadi Dorkas. Perempuan ini penuh dengan perbuatan baik dan sedekah yang dilakukannya. Maka terjadilah pada hari-hari itu, ia sakit dan mati. Setelah mereka memandikannya, mereka menaruhnya di kamar atas. Dan oleh sebab Lida itu dekat dengan Yope, juga murid-murid itu telah mendengar bahwa Petrus ada di sana, maka mereka mengutus 2 orang kepadanya, memintanya supaya jangan menunda untuk datang kepada mereka. Kemudian Petrus bangun dan pergi bersama dengan mereka itu. Ketika ia sampai, mereka membawanya ke kamar atas, dan semua janda-janda itu berdiri di dekat Petrus sambil menangis, dan menunjukkan semua jubah dan pakaian yang dibuat Dorkas ketika ia masih bersama dengan mereka. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut, dan berdoa. Kemudian berpalinglah ia kepada tubuh itu, katanya, Tabita, bangunlah. Lalu ia membuka matanya dan ketika ia melihat Petrus, ia duduk. Dan Petrus memberikan tangannya kepadanya dan membangunkannya, dan setelah ia memanggil orang-orang kudus dan janda-janda itu, ia menunjukkan perempuan itu hidup. Dan peristiwa itu pun termasyurlah sampai ke seluruh Yope, dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Maka terjadilah bahwa ia tinggal beberapa hari di Yope bersama dengan Simon, seorang penyamak kulit.